Pelanggaran yang dikenakan tilang, ada berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang kendaraan bermotor, dan pelanggaran yang dikenakan tilang dapat bervariasi tergantung pada peraturan lalu lintas yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran umum yang dapat dikenakan tilang kendaraan bermotor. 1. Melampaui batas kecepatan. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara melampaui batas kecepatan yang ditetapkan untuk jalan tertentu. 2. Menerobos lampu merah. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara melanggar aturan dengan menerobos lampu merah lalu lintas. 3. Tidak menggunakan helm. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara sepeda motor atau pengendara sepeda tidak menggunakan helm yang wajib. 4. Mengemudi dalam kondisi mabuk atau terpengaruh narkoba. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara mengemudi dalam keadaan mabuk alkohol, terpengaruh obat-obatan terlarang, atau dalam kondisi yang memengaruhi kemampuan mengemudi dengan aman. 5. Menggunakan ponsel saat berkendara. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara menggunakan ponsel atau perangkat elektronik lainnya tanpa peralatan hands-free saat mengemudi. 6. Tidak memiliki atau tidak membawa dokumen kendaraan. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara tidak memiliki atau tidak membawa dokumen-dokumen kendaraan yang diperlukan seperti SIM, surat izin mengemudi, atau STNK, surat tanda nomor kendaraan. 7. Parkir sembarangan. Pelanggaran ini terjadi ketika kendaraan diparkir di tempat yang tidak diizinkan atau menghambat lalu lintas. 8. Melanggar marka jalan. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara tidak mengikuti marka jalan yang ditetapkan, termasuk melanggar jalur kendaraan, garis pemisah, atau tanda larangan. 9. Mengemudi di jalur khusus. Pelanggaran ini terjadi ketika pengendara masuk ke jalur khusus yang dilarang, seperti jalur bus atau jalur sepeda. 10. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis. Pelanggaran ini terjadi ketika kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti lampu tidak berfungsi, knalpot bising, atau kendaraan tidak layak jalan. Perlu dicatat bahwa daftar ini hanya merupakan contoh umum, dan pelanggaran yang dapat dikenakan tilang kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada aturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi. Langkah-langkah yang dilakukan saat tilang berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan saat proses tilang kendaraan bermotor. 1. Peneguran dan pemeriksaan. Petugas penegak hukum, seperti polisi, melakukan peneguran terhadap pengemudi yang diduga melakukan pelanggaran. Petugas akan memberhentikan kendaraan dan meminta pengemudi menyerahkan identitas diri serta dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK. 2. Identifikasi dan catatan pelanggaran. Petugas akan memeriksa identitas pengemudi dan dokumen kendaraan. Selain itu, petugas akan mencatat pelanggaran yang dilakukan, termasuk jenis pelanggaran, tanggal, waktu, dan lokasi pelanggaran. 3. Pemberian surat tilang. Jika pengemudi terbukti melanggar peraturan lalu lintas, petugas akan memberikan surat tilang kepada pengemudi. Surat tilang berisi informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan, denda yang harus dibayarkan, dan instruksi mengenai tindakan selanjutnya. 4. Penjelasan dan klarifikasi. Petugas akan menjelaskan kepada pengemudi mengenai pelanggaran yang dilakukan dan mengapa mereka dikenai tilang. Pengemudi dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi terkait tilang yang diberikan. 5. Pembayaran denda. Pengemudi diberikan waktu tertentu untuk membayar denda yang tercantum dalam surat tilang. Petugas akan menjelaskan metode pembayaran yang dapat digunakan, seperti melalui bank, kantor pos, atau sistem pembayaran elektronik yang ditetapkan. 6. Penahanan SIM atau STNK, opsional dalam beberapa kasus, terutama jika pelanggaran berat atau berulang terjadi, petugas dapat menahan SIM atau STNK pengemudi. Ini berarti pengemudi tidak dapat menggunakan SIM untuk mengemudi atau menggunakan kendaraan jika STNK-nya ditahan. 7. Penyelesaian dan tindak lanjut. Setelah denda dibayar atau tindakan lanjut sesuai dengan instruksi dalam surat tilang dilakukan, proses tilang dianggap selesai. Pengemudi diharapkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas di masa mendatang dan berperilaku baik di jalan raya. 8. Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah tersebut dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Selalu penting untuk mengikuti petunjuk petugas penegak hukum dan mematuhi prosedur yang ditetapkan selama proses tilang kendaraan bermotor. Cara mengatasi tilang jika Anda menghadapi tilang kendaraan bermotor, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasinya.
1. Membaca dan memahami surat tilang. Bacalah dengan cermat surat tilang yang diberikan oleh petugas penegak hukum. Periksa pelanggaran yang diduga dilakukan, denda yang harus dibayarkan, serta instruksi dan tenggat waktu yang tercantum. 2. Mengevaluasi pelanggaran, tinjau kembali kejadian dan pertimbangkan apakah Anda benar-benar melakukan pelanggaran yang diduga. Periksa apakah ada bukti atau kesaksian yang dapat mendukung bahwa Anda tidak bersalah. 3. Konsultasi dengan pengacara lalu lintas. Opsional jika Anda merasa perlu, Anda dapat mencari nasihat dari pengacara lalu lintas yang berpengalaman. Mereka dapat membantu menjelaskan hak dan kewajiban Anda serta memberikan saran tentang tindakan yang harus diambil. 4. Bayar denda. Jika Anda mengakui pelanggaran dan memutuskan untuk membayar denda, pastikan untuk membayar dalam waktu yang ditentukan. Gunakan metode pembayaran yang disediakan dan pastikan untuk mendapatkan tanda bukti pembayaran. 5. Ajukan banding atau lawan tilang. Jika Anda yakin bahwa Anda tidak bersalah atau memiliki argumen yang kuat, Anda dapat memilih untuk mengajukan banding atau melawan tilang tersebut. Ikuti prosedur hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi Anda, seperti mengajukan permohonan banding ke pengadilan atau menghadiri sidang pengadilan terkait. 6. Hadiri sidang atau persidangan. Jika Anda memutuskan untuk melawan tilang di pengadilan, pastikan untuk menghadiri sidang atau persidangan yang ditentukan. Persiapkan bukti dan argumen yang kuat untuk mempertahankan klaim Anda. 7. Ikuti prosedur hukum yang berlaku. Penting untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan mengikuti petunjuk dari pengadilan atau otoritas yang berwenang. Jangan menghindari sidang atau persidangan yang dijadwalkan, jika tidak, konsekuensi hukum lebih lanjut mungkin akan dikenakan. Ingatlah bahwa cara mengatasi tilang kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi Anda. Disarankan untuk mencari nasihat hukum atau menghubungi pihak berwenang yang kompeten untuk informasi yang lebih spesifik sesuai dengan situasi Anda.